Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar. Kurikulum meliputi kegiatan kurikuler atau formal dan kokurikuler atau ekstrakurikuler non-formal. Kurikulum formal, tujuan pelajaran, bahan pelajaran, strategi belajar mengajar, dan sistem evaluasi. Kurikulum non-formal, kegiatan di luar pelajaran akademis, misalnya pertunjukan, pertandingan, pramuka. Sejarah kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia telah mengalami perkembangan sejak sebelum 1945 hingga kurikulum terbaru. Perubahan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Perubahan kurikulum disebabkan oleh kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Kurikulum pernah dijadikan alat politik, misalnya pada masa penjajahan. Pasca kemerdekaan, kurikulum nasional telah beberapa kali berubah, seperti 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2005, dan 2013. Perubahan kurikulum didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kurikulum Orde Lama atau pada tahun 1945 sampai 1965, di mana perubahan pendidikan bersifat mendasar, menyesuaikan kebijakan dengan dasar dan cita-cita bangsa merdeka. Kurikulum pertama yaitu Rencana Pelajaran 1947 dilaksanakan pada tahun 1950. Asas pendidikan yaitu Pancasila. Rencana Pelajaran 1947 menekankan pendidikan karakter atau nasionalisme. Kurikulum 1952, Rencana Pelajaran terurai pada tahun 1952. Tujuan pendidikan nasional fokus pada penguatan karakter. Selanjutnya ada kurikulum 1964, di mana penguatan nilai-nilai akademik pelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, metode gotong royong terpimpin. Orde Baru pada tahun 1975, 1984, dan 1994, di mana Orde Baru yaitu koreksi terhadap Orde Lama, upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kurikulum 1975 menekankan tujuan, efektivitas, dan efisiensi. Dipengaruhi konsep MBO menggunakan PPSI atau Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional. Kurikulum 1984 yaitu konsep CBSA atau cara belajar siswa aktif, pelajaran berpusat pada peserta didik. Selanjutnya ada kurikulum 1994, yaitu memadukan kurikulum 1975 dan 1984 yang didukung Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Ya, yang selanjutnya itu ada kurikulum era reformasi. Reformasi merupakan perubahan tatanan perikehidupan lama ke arah perbaikan. Semangat reformasi mengembalikan kebijakan pada daerah otonomi, memberikan ruang kreativitas. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan daerah dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali beberapa bidang, yaitu politik luar negeri, pertahanan keamanan, dan lain-lain. Otonomi pendidikan, yaitu embrio lahirnya MBS atau manajemen berbasis sekolah. Kurikulum era reformasi, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kurikulum tingkat kesatuan pendidikan atau KTSP, dan kurikulum 2013. Yang selanjutnya ada kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 dan KTSP pada tahun 2006. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yaitu perpaduan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Aspek kompetensi ada pengetahuan,
pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat. KBK berorientasi pada hasil dan dampak pada peserta didik serta keberagaman. KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP dikembangkan sesuai dengan potensi sekolah atau daerah, karakteristik sekolah atau daerah, sosial budaya setempat, dan karakteristik peserta didik. Terus selanjutnya ada Kurikulum Nasional 2013. Kurikulum 2013 atau sering disebut dengan K13, lanjutan dari KTSP 2006 berbasis kompetensi. Kompetensi sikap atau spiritual sosial, pengetahuan dan keterampilan integrated dalam pembelajaran. Tujuan kurikulum 2013 yaitu standar kompetensi lulusan SKL, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Dan yang terakhir itu ada kurikulum merdeka, yang saat ini sedang diterapkan secara bertahap di Indonesia. Yang pertama, kurikulum merdeka berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi siswa. Jadi, tidak semua materi diberikan, tetapi yang paling penting dan dibutuhkan siswa untuk masa depan. Kedua, pembelajaran didesain agar lebih dalam, bermakna, dan menyenangkan. Artinya, siswa tidak hanya menghafal, tapi juga benar-benar memahami. Ketiga, proses belajar dilakukan melalui proyek yang relevan dan interaktif agar siswa lebih aktif dan terlibat langsung. Keempat, tujuannya adalah untuk memperkuat kemampuan literasi dan numerasi, serta pemahaman pengetahuan di setiap mata pelajaran. Kelima, kurikulum merdeka membawa konsep merdeka belajar, yaitu kebebasan bagi sekolah, guru, dan siswa untuk berinovasi, belajar mandiri, dan kreatif. Keenam, tidak ada tuntutan nilai minimal, yang lebih ditekankan adalah proses belajar yang berkualitas, bukan sekedar nilai. Dan yang terakhir, implementasinya dilakukan tidak serentak. Sekolah diberi kebebasan untuk memilih dan menyesuaikan penerapannya. Kesimpulannya, kurikulum di Indonesia akan selalu mengalami perkembangan. Dinamika perubahan akan selalu disaksikan dengan berbagai kebijakan di dunia pendidikan. Hal ini sebagai upaya terhadap kemajuan pendidikan ke arah yang lebih unggul dan berdaya saing. Kurikulum akan selalu disesuaikan dengan tuntutan, kebutuhan, dan zaman.